Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Di video ini akan ada teman kita yang lagi mau menceritakan tentang apa yang dialaminya. Langsung aja yuk kita dengerin. Aku mau sharing tentang apa yang aku rasain selama ini. Mungkin dari kalian juga ada yang merasakan hal yang sama kayak aku. Jadi, aku sudah menikah hampir 9 tahun. Dan banyak orang-orang yang bilang 5 tahun pertama dalam pernikahan itu adalah masa-masa yang sulit. Dan aku percaya dengan hal itu. Tapi setelah 5 tahun itu berlalu, aku merasakan pernikahanku tidak membaik dari sebelumnya. Masalah utama kita yaitu adanya perbedaan cara untuk menyelesaikan masalahnya. Suamiku bukan tipe laki-laki yang pemarah. Bahkan bisa dibilang dia jarang sekali marah-marah. Dia lebih sering diam dan membiarkan masalah kita begitu saja. Awalnya aku merasa itu yang paling aku butuhkan. Ternyata lama-kelamaan rasanya permasalahan itu jadi makin menambah dan semakin besar. Aku bingung setiap masalah yang kita hadapi tidak pernah ada jalan keluarnya dan dibiarkan begitu saja. Sebenarnya aku lelah menghadapi permasalahan yang ada. Aku di sini merasa berjuang sendiri. Mungkin orang-orang melihat kita seperti sedang baik-baik saja, tetapi di dalam rumah tangga kita sudah hancur secara perlahan. Aku pun kesulitan untuk berkomunikasi dengan suamiku, dan bahkan aku meyakinkan sebenarnya masih ada atau tidak cinta di antara kita. Bukannya aku tidak pernah berdiskusi dengan suamiku, tetapi percuma kita berdiskusi dan hasilnya selalu nihil. Dulu pun aku dan suamiku sempat memutuskan dan sepakat bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi tidak perlu orang lain tahu, dan aku pun menyetujui. Tetapi aku pun sadar bahwa di titik ini aku sangat membutuhkan orang ketiga untuk menengahi kita. Aku pun sempat mengajak suamiku ke psikolog dan dia pun kaget dengan ajakan aku. Karena yang dia rasakan semuanya baik-baik saja. Kalaupun boleh memilih, aku ingin sekali untuk saling berdebat, dibandingkan dengan saling diam kayak gini. Sampai aku pun sempat mikir, perpisahan mungkin jalan terbaik untuk kita saat ini. Hai, terima kasih ya kamu udah berani untuk menyampaikan keluh kesahmu ke aku. Mungkin selama ini dari teman-teman aku, bahkan dari contoh film, aku udah sering banget nih dengar cerita seperti ini. Dan memang gak gampang sama sekali untuk menjalaninya. Dan thank you banget kamu udah sharing di sini. Jadi aku juga bisa berbagi nih apa yang aku tahu ke teman-teman yang menonton video ini. Kalau tadi kamu sempat bertanya, apakah memang masalah ini harus dibiarkan begitu saja? Apakah komunikasi seperti ini tuh yang baik dalam berpasangan? Aku mungkin mau ngejelasin sedikit nih tentang pengetahuan aku. Jadi, dari Gottman Institute, dia tuh sudah bisa memprediksikan perceraian dari 4 macam pola komunikasi yang tidak sehat. Yang pertama adalah kritisism atau kritik. Kritik tuh bukan hanya mengkritik perilakunya, tapi biasanya di pola komunikasi yang kurang sehat, kritik itu kita langsung menyasar pada bagian pasangan kita atau lawan bicara kita. Contohnya, dasar kamu gak bertanggung jawab. Mungkin yang sebenarnya masalah yang bermasalah, mungkin kita kesal pada pasangan kita gak merapikan sesuatu dan mengembalikan barang ke tempatnya. Tapi yang sering terjadi diucapkan itu amat sangat menyakitkan, karena itu langsung menyerang sama kepribadian atau sifat atau sikap yang memang itu menyakitkan buat lawan bicara kita. Jadi kalau misalnya sudah ada pola komunikasi yang terlalu banyak kritiknya dan pola-pola komunikasi yang terlalu banyak kritiknya itu perlu hati-hati banget nih. Yang abis ini aku akan jelasin juga cara mengatasinya. Yang kedua, biasanya dari kritik ini juga ada salah satu pasangan yang polanya adalah defensif. Jadi pasangan yang satunya sering mengkritik, satunya ini defensif atau sikap bertahan. Jadi gak mau menerima tanggung jawab atas kesalahannya. Contohnya, misalnya tadi dibilang, dasar kamu gak bertanggung jawab. Pasangannya akan jawab, apa sih orang aku gak kayak gitu, kamunya aja kali.
Jadi lebih gak terima gitu kalau memang dia melakukan kesalahan. Yang ketiga nih, yang paling berbahaya, yang paling merusak dalam satu hubungan, yaitu kompeten atau menghina. Karena biasanya ini dilakukan dengan cara lebih agresif. Dan salah satu pihak di pasangan itu merasa lebih baik atau lebih benar dari pasangannya. Yang keempat ini yang kayaknya tadi kamu ceritain ciri-ciri sikap dari pasanganmu, yaitu stonewalling, menghindar dari masalah, di mana satu pihak dalam pasangan ini selalu tidak mau mengkomunikasikan masalah. Misalnya pergi ketika ada masalah, dan itu sering bikin satu pihaknya lagi merasa frustasi dan gak tahu mesti gimana lagi. Gimana sih cara mengatasinya? Ada 4 cara mengatasinya. Yang pertama adalah gentle startup, atau memulai kritik atau pembicaraan dengan lebih lembut dan lebih baik. Yang kedua, untuk mengatasi defensif atau ketertahanan ini, merasa tidak bersalah, coba ambil tanggung jawab dalam setiap masalah. Yang ketiga, karena yang mungkin paling parahnya, tadi menurut kita ngomongin soal persemen adalah konten atau menghina. Mungkin kita bisa mencoba nih penawaran itu dengan cara menjelaskan kebutuhan dan perasaan kita dengan cara yang asertif. Yang keempat, penawarnya dari strolling atau yang biasa suami kamu lakukan. Dan biasanya ketika ada masalah, kita tidak terbiasa dan kita sudah punya pola untuk menghindar dari masalah itu. Akan sulit memang untuk merubah. Makanya penting banget untuk kita belajar gimana kita bisa menenangkan diri dulu. Jadi mungkin bisa dicoba buat kamu kalau dibilang komunikasi itu terpenting dalam hubungan, bisa iya, bisa enggak. Karena kalau juga pola komunikasi yang destruktif juga bisa merusak hubungan. Jadi, komunikasi apa yang bisa diperbaiki itu dikomunikasikan dengan pasangan juga. Aku mau ngingetin aja ketika dalam berpasangan itu, kita kan memang sering ketemu dan kita memang mau berkoneksi dengan level yang lebih dalam lagi. Semakin kita mau berkoneksi sama orang, semakin kesempatan konflik itu akan memulai untuk kita belajar mengelola konflik. Mungkin buat aku jawabannya segitu aja. Terima kasih banget udah percaya cerita ke aku.